Pada bulan Maret 2024, Indonesia sempat digemparkan oleh peristiwa tragis yang menyayat hati publik di Jakarta Pusat. Sepasang suami istri penjual bakso yang bersahaja, Pak Slamet dan Bu Siti, tewas secara mengenaskan setelah dipalak dan dihabisi secara brutal oleh komplotan preman pasar di kawasan Cikini. Peristiwa itu bukan hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, tetapi juga menyalakan api dendam yang tak terpadamkan di hati putra sulung mereka. Korban bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah orang tua dari seorang prajurit TNI Angkatan Darat, Serda Bagas Yudhistira. Ketika hukum negara dirasa lambat dan buntu, jiwa prajurit Serda Bagas bergejolak. Rasa sakit kehilangan orang tua mengubahnya menjadi sosok yang dingin dan penuh perhitungan. Ia bersumpah, jika hukum tidak mampu menyentuh para bajingan itu, maka hukum rimbalah yang akan berbicara. Serda Bagas memilih menempuh jalan sunyi, menanggalkan seragamnya sejenak untuk memburu Yosep dan komplotannya demi sebuah keadilan yang harus dibayar dengan nyawa. Melalui video kali ini, kita akan menelusuri kisah lengkap di balik tragedi memilukan tersebut. Bagaimana kronologi keji tewasnya kedua orang tua sang prajurit. Bagaimana aksi penyamaran dan eksekusi senyap yang dilakukan Serda Bagas seorang diri. Dan yang paling penting, bagaimana nasib Serda Bagas setelah memilih menjadi hakim sekaligus algojo bagi para pembunuh orang tuanya? Semua itu akan kita bahas dalam video ini. Jarum jam menunjukkan pukul 10 malam di Pasar Cikini, Jakarta Pusat. Hiruk-pikuk pasar mulai mereda. Di sebuah kios bakso sederhana namun bersih, Pak Slamet yang berusia 50 tahun dan Bu Siti istrinya yang berusia 45 tahun sedang sibuk membereskan dagangan. Meski lelah, wajah mereka memancarkan rasa syukur. Alhamdulillah ya Bu, sejak menetap di kios ini, dagangan kita laris manis, ucap Pak Slamet sambil menyeka keringat. Iya Pak, Alhamdulillah. Lumayan untuk tambahan biaya kuliah adik dan tabungan nikah Bagas nanti, sahut Bu Siti tersenyum hangat. Kios ini adalah buah kesabaran mereka setelah bertahun-tahun berjualan bakso keliling. Malam itu terasa damai dan penuh harapan. Namun, ketenangan mereka seketika terusik. Ketika Pak Slamet hendak menarik rolling door separuh jalan, tiba-tiba 7 orang lelaki berpenampilan urakan menghalangi akses menutup pintu kios itu. Langkah mereka berat dan serampangan. Seketika membuat udara di sekitar kios yang tadinya hangat berubah menjadi dingin dan tegang. Kehadiran mereka tidak hanya membawa ancaman fisik, tetapi juga polusi bagi indera penciuman. Aroma alkohol menguar tajam dari tubuh mereka, bercampur dengan bau keringat yang menyengat dan asap rokok kretek yang dihembuskan sembarangan. Penampilan mereka sungguh mengerikan bagi orang awam. Rambut acak-acakan, kulit legam terbakar matahari, dan tato memenuhi lengan dan leher, menciptakan aura intimidasi yang kental. Gambar tengkorak, naga dan belati terlukis di kulit mereka, seolah menjadi simbol bahwa kekerasan adalah bagian dari hidup mereka sehari-hari. Salah satu dari mereka menendang pelan tiang pintu kios untuk mencari perhatian. "Woi, ada penjual baru ya di sini?" bentak salah satu dari mereka dengan suara serak dan berat. Matanya yang merah nanar menatap tajam ke arah Pak Slamet. Jantung Pak Slamet berdegup kencang. Nalurinya mengatakan ini adalah bahaya. Namun, sebagai orang tua yang sudah banyak makan asam garam kehidupan, ia tidak ingin memancing keributan. Pak Slamet yang terkejut berusaha tetap tenang. Ia menurunkan tangannya dari rolling door dan mencoba memasang wajah ramah. "Iya mas, ada apa ya?" Jawabnya dengan nada sopan, berharap kesopanan bisa melunakkan hati mereka. Namun, harapan itu sia-sia. Dari tengah gerombolan itu, muncul sosok yang paling ditakuti di area tersebut. Lelaki yang berdiri paling depan, Yosep, sang pemimpin preman, melangkah maju dengan tatapan meremehkan. Ia mengenakan jaket kulit hitam yang sudah kusam, dan di pinggangnya terlihat tonjolan benda tumpul. Ia meludah ke lantai tepat di dekat sepatu Pak Slamet sebelum berbicara. "Gini Pak Tua, aturan main di sini, setiap penjual baru harus setor uang keamanan 500.000 buat pendaftaran," ucap Yosep sambil memainkan korek api di tangannya.
Matanya menelisik ke dalam kios, seolah menghitung aset yang ada. Terus, setiap harinya wajib setor 100.000. Kalau nggak mau, siap-siap angkat kaki atau tanggung akibatnya. Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong bagi Pak Slamet. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Baginya, uang segitu adalah nyawa dagangannya. Pak Slamet terbelalak. Apa mas? 500.000? Itu uang modal dan untung seharian saya jualan mas. Suaranya mulai bergetar. Bukan hanya karena takut, tapi karena rasa ketidakadilan yang menyeruak di dadanya. Ia membayangkan betapa lelahnya kakinya berdiri seharian, betapa panasnya uap kuah bakso yang menerpa wajahnya hanya untuk dirampas begitu saja oleh orang-orang yang hanya duduk mabuk-mabukan. Tolonglah, masa tega kalian malak kami yang sudah tua begini? Kami cuma cari makan halal mas. Iba Pak Slamet mencoba menyentuh sisi kemanusiaan mereka yang mungkin masih tersisa. Suasana di depan kios itu berubah menjadi neraka dalam sekejap. Mendengar penolakan itu, wajah Yosep memerah karena marah. Urat-urat di lehernya menonjol, matanya melotot seolah hendak keluar. Bagi preman seperti dia, penolakan adalah penghinaan besar, apalagi dilakukan oleh orang tua renta di hadapan anak buahnya sendiri. Ia merasa wibawanya di depan anak buahnya dipertaruhkan. Jika ia membiarkan Pak Slamet lolos tanpa membayar, ia akan dianggap lemah, dan kerajaan kecilnya di pasar itu bisa runtuh. Napas Yosep memburu, aroma alkohol dari mulutnya semakin menyengat. Dengan gerakan cepat, ia mencabut sebilah pisau lipat tajam dari balik saku jaket kulitnya. Kilatan logam terkena cahaya lampu neon pasar, membuat nyali siapapun ciut. Tanpa ragu, Yosep melangkah maju dan menodongkannya tepat ke leher Pak Slamet. Ujung pisau yang dingin itu kini menempel di kulit keriput sang ayah. Hanya berjarak satu tarikan napas dari maut. Cepat sini duitnya, atau pisau ini yang bakal bicara, ancam Yosep dengan suara rendah, namun mematikan. Ketakutan melanda seisi kios. Di sudut kios, Bu Siti hendak berteriak minta tolong, matanya terbelalak melihat suaminya di ujung tanduk. Namun, belum sempat suara keluar dari tenggorokannya, beberapa anak buah Yosep dengan sigap membekap mulutnya dari belakang. Tangan-tangan kasar dan kotor itu mencengkram wajah lembut Bu Siti tanpa ampun. Tubuh wanita itu gemetar hebat. Air matanya tumpah melihat suaminya terancam. Ia meronta, berusaha melepaskan diri, namun tenaga para preman itu jauh lebih kuat. Cepat Pak Tua, bentak Yosep lagi, menekan pisau itu sedikit lebih dalam, hingga meninggalkan goresan merah di leher Pak Slamet. Meski gemetar dan ketakutan, Pak Slamet teringat wajah anak-anaknya. Uang di tas pinggangnya bukan sekadar kertas. Itu adalah biaya kuliah si bungsu dan masa depan keluarganya. Tidak, saya tidak mau. Ini uang halal. Pak Slamet bersikeras mempertahankan tas pinggangnya. Ia mendekap tas itu erat-erat di dadanya, seolah melindunginya dengan nyawa. Kalian tidak takut dosa? Berani kamu ya, teriak Yosep, matanya gelap oleh amarah dan pengaruh alkohol. Ia tidak lagi melihat Pak Slamet sebagai manusia, melainkan penghalang yang harus disingkirkan. Kesabaran Yosep habis, setan telah menguasai pikirannya. Tanpa belas kasihan, ia menghujamkan pisau itu ke tubuh renta Pak Slamet. Gerakannya begitu cepat dan brutal. Jeleb, suara logam menembus daging terdengar mengerikan di keheningan malam. Tusukan pertama mengenai perut, membuat Pak Slamet terbungkuk kaget. Belum sempat ia mengambil napas, serangan itu disusul tusukan di dada. Pak Slamet mengerang kesakitan. Arga, Allah, rintihnya lirih. Tangannya mencoba menahan darah yang mulai merembes. Namun Yosep yang sudah gelap mata mendaratkan tusukan terakhir tepat di jantung. Itu adalah serangan yang mematikan. Mata Pak Slamet membelalak untuk terakhir kalinya, menatap kosong ke arah istrinya. Darah segar menyembur membasahi lantai keramik putih kios itu. Kekuatan Pak Slamet lenyap seketika, dan tubuh Pak Slamet ambruk ke lantai, tak bernyawa. Tas pinggang yang ia pertahankan pun terlepas dari genggamannya. Tragedi belum berakhir. Melihat suaminya dibunuh,
Bu Siti memberontak histeris meski mulutnya dibekap. Suara tangisnya tertahan di tenggorokan. Matanya memancarkan kepedihan yang tak terperi melihat belahan jiwanya tewas di depan mata. Para preman itu panik. "Bos, gimana nih ibunya? Dia lihat semuanya," seru salah satu anak buah Yosep. Tak ingin ada saksi, Yosep memberikan isyarat kejam dengan menggerakkan jarinya di leher. Mengerti perintah bosnya, anak buah Yosep mencekik leher Bu Siti dengan kuat. 2 orang memegangi tangannya, sementara 1 orang menekan saluran pernapasannya dengan lengan kekar. Wanita itu meronta, kakinya menendang-nendang udara, berusaha mencari oksigen yang kian menipis. Pandangannya mulai kabur, bayangan anak-anaknya, Bagas dan adiknya, berkelebat di benaknya untuk terakhir kali. Perlahan, perlawanannya melemah, hingga akhirnya lemas dan diam selamanya. Cengkeraman di lehernya baru dilepaskan setelah tubuhnya tak lagi bergerak. Wajahnya membiru karena kehabisan napas, jatuh terkulai tak jauh dari jasad suaminya. Malam itu, di dalam kios kecil yang menjadi saksi bisu, 2 nyawa orang tua tak berdosa melayang sia-sia di tangan kejahatan jalanan. Di dalam kios yang kini sunyi senyap itu, hanya tersisa bau amis darah yang mulai menyeruak. Usai melaksanakan perbuatan biadab itu, mereka merampas uang Pak Slamet dari tasnya. Tangan-tangan kotor mereka dengan kasar mengaduk-aduk isi tas pinggang yang sudah berlumuran darah pemiliknya itu. Mata mereka berbinar tamak saat melihat lembaran uang berwarna merah dan biru. "Wah, lumayan nih bos," seru salah satu anak buahnya. Mereka menghitung cepat dan berhasil mendapatkan uang 2 juta rupiah dengan mudah. Uang yang dikumpulkan Pak Slamet dengan keringat dan air mata selama berhari-hari lenyap berpindah tangan dalam hitungan detik. Mereka kemudian tertawa-tawa dan tidak merasa bersalah sedikit pun. Gelak tawa mereka terdengar mengerikan di atas jasad 2 orang tua yang tak berdaya. Tidak ada rasa penyesalan, tidak ada ketakutan akan dosa. Bagi mereka, nyawa manusia tak lebih berharga dari uang untuk membeli minuman keras. "Lumayan buat pesta malam ini," ujar Yosep santai, seolah baru saja membunuh nyamuk, bukan manusia. Ia menyeka pisau lipatnya ke taplak meja pedagang, lalu melipatnya kembali dengan tenang. Mereka pun segera pergi dan menutup pintu toko itu yang berjenis rolling door. Suara besi beradu menutup pemandangan horor di dalamnya. Mereka berpikir kalau pintu ini ditutup rapat, mereka mungkin tidak akan langsung ketahuan, memberi mereka waktu untuk kabur dan bersenang-senang. Dengan langkah angkuh, mereka menghilang di kegelapan malam, meninggalkan pasar Cikini yang menjadi saksi